Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Raffi Fadilah Duputra atau bisa dipanggil Raffi dengan NRP 5027478 atau 3 digit terakhir NRP-nya 068. Maaf. Di video kali ini saya akan mempresentasikan demo saya pada penugasan praktikum SBD di modul 5. Nah, langsung saja ke demonya. Nah, penugasan di modul 5 kali ini untuk SBD merupakan lanjutan dari database sebelumnya, yaitu di modul 4. Karena saya sendiri berada di bawah naungan asistensi SALS, maka saya mendapatkan soal plot yang A, itu lanjutan dari database GIM untuk Siemens ini Banani ini dari modul 4 yang kemarin. Nah, sebelum ke pengerjaan soal modul 5 ini, kita bakal melakukan penambahan data terlebih dahulu dari data-data tambahan dalam CSV berikut. Nah, langsung saja kita masukkan. Silahkan untuk skip bagian ini karena bagian ini merupakan bagian yang paling lama dan ya, tidak.
satu satu dua tujuh tiga tiga dua sembilan empat sebelas tujuh dua belas delapan sembilan sebelas. Oke, untuk insert itu dari penambahan data yang baru sudah aku bisa lihat di partisipan sendiri bisa langsung sampai 20 dan member. Oke, langsung saja ke pengerjaan dari soal modul 5 kali ini di plot soal A. Pertama, kita bakal menampilkan data-data seperti nama member, tipe member, dan tanggal bergabung. Kita pakai select seperti seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Select sendiri akan menunjukkan ke suatu data yang akan ditampilkan ataupun yang akan digunakan suatu fungsinya. Jadi misalkan select member name. Nah, member name ini datanya bakal menjadi acuannya. Kita Nah, karena kita bakal mengurutkan dari member yang paling baru ke yang lama, berarti kita bakal gunain yang namanya fungsi order by. Nah, seperti ya translate-nya, order by sendiri akan mengurutkan suatu data dengan fungsi kondisinya. Misalkan ascending, berarti dari yang kecil ke yang besar, ataupun descending dari yang besar ke kecil, ataupun fungsi-fungsi order atau fungsi-fungsi urut yang lainnya. Nah, karena kita bakal mengurutkan dari yang paling baru ke yang lama, berarti kita bakal mengurut dari angka terbesar atau tahun yang paling besar ke tahun yang paling kecil atau dari dulu. Seperti yang terlihat, joining date, formatnya sama seperti yang kayak where. Jadi fungsinya terlebih dahulu langsung kondisinya, joining date. Nah, ini untuk ininya. Nah, dengan ini kita bisa melihat dari joining date paling baru ke paling lama. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2, kita bakal mengurutkan nama kelas dari A sampai Z, menampilkan nama kelas dan tanggal kelasnya. Jadi kita pakai nama kelas sama seperti yang tadi. Nah, kita pakai kelas name dan kelas date. By kelas name. Nah, karena kita bakal mengurutkan dari A sampai Z, maka kita pakai yang namanya ascending. Nah, langsung kelihatan dari Acrow Yoga, Boxit, dan seterusnya. Sampai Subanergy. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 sendiri, di sini kita bakal mengurutkan total kelas dari setiap member yang paling banyak. Jadi kita bakal gunakan yang namanya select member ID. Nah, karena kita bakal menjumlahkan terlebih dahulu total kelas, maka kita gunakan yang namanya count. Nah, di count sendiri berfungsi untuk menjumlahkan data-data terlebih dahulu.
Nah, format sendiri ntar bakal kita punya cloud, account, lalu acuan datanya seperti apa. Misalkan account, acuan datanya ke kelas ID. Jadi dia bakal menjumlahkan kelas ID-nya berapa dalam table partisipan. Nah, karena kita bakal mengelompokkan dari ini ya ID membernya dengan kelasnya paling terbanyak berapa, kita gunain yang namanya group by. Nah, group by sendiri berfungsi untuk mengelompokkan data-data sebagai acuan ke kondisinya. Misalkan kita menggunakan group by ini ke member ID. Jadi nanti dia bakal mengelompokkan member-member ID setiap apa ya, member ID-nya. Lalu dia bakal apa ya, kayak menjadi acuan untuk kondisi count kelasnya nanti atau eh, total kelasnya nanti. Nah, jadi nanti kita bakal order by count kelas. Nah, ini bisa digunakan. Namun biar lebih rapi dan lebih bagus, kita bakal gunain alias atau dengan as. Nah, as sendiri berfungsi sebagai aliasing suatu kolom. Jadi dia bakal mengubah kolom secara mengubah nama kolom secara struktural, namun secara tampilannya saja. Jadi aliasingnya saja. Nah, kita bakal gunain count class ID-nya menjadi total class. Nah, di sini kita bakal tulis aja total class biar lebih bagus dan lebih jelas. Nah, kalau kita jalankan, dia bakal memberikan total class. Oh iya, sorry. Karena kita bakal urutkan dari terbanyak ya. Maaf, maaf. Sorry, sorry, sorry. Karena kita bakal mengurutkan dari yang paling banyak, maka kita bakal gunain order by descending. Karena dari yang paling banyak ya, dari paling angka paling banyak ke paling kecil. Gitu. Sungguh saja, nah langsung kelihatan yang paling banyak, si 8 ke paling bawah yang cuma punya satu kelas saja. Lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita bakal menampilkan data-data tanggal bergabung paling awal dan tanggal bergabung paling terbaru di gym. Jadi kita pakai select saja, lalu kita pakai yang namanya, saya tulis dulu kodenya. Nah, min and min dan max sendiri berfungsi sebagai menampilkan data-data yang paling kecil dan paling besar. Nah, karena kita acuannya sebagai joining date atau tanggalnya, maka kita ngambil joining date atau tanggal yang paling kecil. Jadi misalkan member terlama, kita ambil angka yang paling kecil atau data yang paling kecil ininya, tanggalnya. Jadi pasti dia member yang paling lama di gym. Begitupun sebaliknya untuk yang max. Kalau dia paling baru, maka angkanya pasti yang paling tinggi gitu. Member, nah langsung lihat nih member terlama dan member terbaru di gymnya. Nah lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 sendiri sama seperti modul sebelumnya, kita bakal memperlihatkan member-member dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 dari nama member dan tanggal bergabungnya. Jadi sama seperti tadi, select member name from where joining date, sorry, joining date between. Nah, dia bakal
cari data di antara tanggal berikut. Gitu. Nah, kenapa dari sini terlihat dari 2022 1231? Karena format penanggalan atau kayak ya penanggalan sendiri di SQL itu formatnya YYMMDD, bukan MMDDYY ataupun lainnya. Langsung saja kita langsung enable. Nah, kelihatan nih seluruh member yang join di tahun 2022. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 sendiri kita bakal melihatkan nama dan tipe member yang mempunyai member type silver. Berarti sama seperti tadi, member name, from, lalu where sebagai kondisi. Habis itu apa? Member type, sorry, member type is silver. Nah, sungguh aja. Nah, kelihatan nih, semua member yang punyai type silver. Lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 sendiri kita bakal mencari kelas-kelas yang mempunyai kategori yoga. Ya, jadi kita bakal cari nama-nama kelas yang punya yoga dalamnya. Langsung aja kita select, habis itu class name sebagai ya kita cari namanya sebagai acuan namanya. Lalu from class, lalu kita bakal gunain kondisinya. Habis itu datanya apa sebagai acuan kondisinya. Lalu kita bakal gunain yang namanya like. Nah, like sendiri dia bakal mencari suatu kata atau ya suatu unsur dalam datanya dengan ya apa yang dikondisikan atau ya apa yang sebagai acuan dalam ininya lah, dalam ya kata dalam datanya tersebut. Misalkan kita nih masukin like Budi yang acuannya itu dari member name. Nah, dia sendiri bakal menampilkan atau mencari data-data di member name yang mempunyai nama Budi di dalamnya. Nah, kalau di sini kita bakal nyari class name yang punya yoga. Jadi kita pilih yoga. Nah, di sini kita menggunakan persen untuk sebagai variabel bebas seperti abjad ataupun angka ataupun yang lainnya. Begitu. Langsung go aja. Nah, langsung kelihatan nih semua kelas yang punya yoga dalamnya. Begitu. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 sendiri kita bakal menampilkan seluruh tipe member dan nama membernya dengan keterangan sebagai berikut, yaitu Gold menjadi member prioritas, Silver menjadi member menengah, dan Bronze menjadi member dasar. Nah, langsung saja kita select. Habis itu name. Habis itu kita pakai. Nah, di sini kita bakal karena kita bakal memperlihatkan table-table dari nama member dan tipe member secara satu table, secara keseluruhan ya, secara sekaligus, tidak satu-satu. Kita di sini gunakan yang namanya case. Nah, seperti ya di bahasa-bahasa codingan yang lainnya, case sendiri ya ketika dia bertemu suatu kondisi, dia bakal ngelakuin kondisi tersebut. Ya, begitulah. Misalkan kita case-nya ke member type. Nah, lalu kita sorry, when. Jadi when terus dulu ya. Nah, jadi fungsinya tuh kayak gini. Ah, jadi fungsi case ketika dia bertemu gold dalam member type, maka dia bakal menulis member prioritas dalamnya. Seperti itu. Semuanya sebagai efisiensi.
Silver. Sebenarnya kita bisa gunain yang lain kayak apa? Union All. Jadi dia bakal menyambungkan, menggabungkan fungsi-fungsi lainnya. Jadi misalkan kita select member, habis itu eh, select member, name, member type, as, member prioritas, from, member. Lalu kita pakai Union All. Nah, itu bisa jadi ntar per satu-satu member, member name, member type, from member, where, sebentar ya, aku selesaiin dulu deh. Jadi yang case dulu, ntar di kalau sini sebagai error handling, ya kalau ada. Lalu kita tutup case-nya dengan N. Nah, S, karena ya kita ngikutin nama aja. Ya, sebelumnya kalau nama member name, maka kita pakai aja buat member type-nya, member type namanya. Lalu kita gunain from member. Sebenarnya kita bisa gunain yang namanya select member name, member type, from member. Terus itu dia bakal eh, oh ya, sorry, where member type, oh, bla bla bla. Terus kita gunain yang namanya union all. Nah, union nanti dia bakal menggabungkan fungsi-fungsinya dari satu persatu, misalkan dari gold, silver, dan bronze-nya. Namun, biar ya efisien lah, kita bakal fungsi case di sini. Yang suku aja, sorry. Oh iya, sorry, lupa. Nah, 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 langsung kelihatan nih. Semua member name dengan member type yang sudah sesuai dengan keterangan sebagai berikut. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9 sendiri kita disuruh atau ditugaskan untuk mengaliaskan judul kolom table database dengan nama dan membership di hasil outputnya. Berarti kita langsung saja kita pakai select, habis itu member. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita bakal digunakan yang namanya as sebagai aliasing. Jadi member name ini ya kan menjadi kolom nama, jadi nama. Dan untuk yang member type sebagai membership, itu kita tutup deh. Langsung semua nih. Sorry, harus ada koma. Nah, kelihatan deh nama kolomnya udah berubah. Nama dan membership. Itu. Lanjut ke nomor 10 ya. Nah, di nomor 10 sendiri kita bakal mencari nama-nama yang bergabung dalam Sugar Burger di tahun 2002. Nah, ini sama lah kayak nomor 5, namun kita tambahin kolom nomor telepon di sini. Sama, sama name, oh, dan joining from main. Hmm, dua, plus ya satu. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita gunain 2022 1231 karena di SQL sendiri formatnya itu YYMMDD gitu. Ini Go langsung memperlihatkan
Ya, member name, member phone, dan joining date yang ada dalam tahun 2022. Yang bergabung di tahun 2022. Seperti itu. Lanjut di nomor 11. Nomor 11 sendiri kita bakal menampilkan usia para member. Menampilkan nama member dan umurnya berdasarkan tanggal lahir mereka. Nah, kita gunain yang namanya, sebentar saya tulis dulu. Nah, member member name sendiri ya buat member nama membernya. Nah, untuk timestamp div sendiri dia bakal berfungsi untuk membandingkan data suatu kayak tanggalan. Jadi misalkan kita punya formatnya seperti ini, timestamp div, habis itu format waktunya nanti apa sebagai output dari perbandingannya. Lalu ini sebagai acuan data pertama dan ini sebagai acuan data kedua yang sebagai perbandingannya. Nah, nanti dia bakal membandingkan member DOB dengan eh, tanggalan sekarang, begitu. Lalu menghasilkan output dari tahunnya atau ya usianya dari setiap member. Langsungnya go. Nah, langsung kelihatan per ininya ya. Maaf, saya pindahin dulu. Per ini ya, per usia dari member name-nya. Namun karena ini ya apa ya bisa dibilang kurang rapih ya. Kita coba rapihkan dulu. Mungkin kita bisa gunaan yang namanya aliasing seperti yang saya jelaskan tadi. Usia member. Nah, coba kita run. Nah, lebih rapi sekarang. Seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 12. Nomor 12 sendiri, kita bakal mencari tahu selisih waktu antara kelas morning cardio dengan kelas yang lain di tanggal yang sama. Lalu menampilkan nama kelas, jam kelas, dan selisih waktu dari kelas morning cardionya. Langsung saja ke codingnya, saya bakal nulis codingnya terlebih dahulu, lalu saya akan jelaskan. Sebentar. Nah, sorry. Nah, di sini saya akan jelaskan codingan untuk nomor 12. Jadi, di sini kita bakal memilih data-data acuan seperti situ class name dan situ class time. Nah, situ ini sendiri apa? Jadi, situ nanti itu sebagai alias.
yang bakal membandingkan kelas dalam satu tanggal. Jadi, misalkan kita mulai dari where dulu. Nah, si satu ini atau alias dari si satunya, dia mempunyai nama morning cardio dan situs dari class name sendiri itu bukan morning cardio. Nah, dari situ sendiri kita bakal simpulkan bahwa data dari si one itu morning cardio dan si dua itu kelas yang bukan morning cardio. Nah, nanti kita bakal ambil acuannya nih, data yang bukan morning cardio pada nama kelasnya dan nama time-nya. Lalu kita bakal membandingkan waktunya dari si one class time yaitu morning cardio dan si two class time yang bukan morning cardio sebagai selisih waktu kelas. Nah, dia bakal ngambil datanya dari kelas yang si one dan menjoinkan kelas itu dengan syarat yaitu kalau si one atau alias si one ini tanggalnya itu sama dengan si two. Jadi kalau kita langsung sebentar saya copy. Kalau kita langsung run, dia bakal memperlihatkan kelas name, kelas time, dan selisih waktu kelasnya dari si morning cardio. Namun, kalau begini aja kayak kurang aja gitu, kayak kurang rapi. Makanya kita coba rapikan sedikit dengan tambahan ya sedikit lah. Itu sebagai berikut. Sebentar saya tulis dulu. Nah, di sini kita bakal nambahin yang namanya concat. Nah, concat sendiri berfungsi untuk menggabungkan dua atau ya lebih fungsi menjadi suatu satu kesatuan. Jadi misalkan kita bakal satuin kayak apa ya? Fungsi untuk menghitung jam dan menghitung menit. Nah, di sini aku bakal jelasin. Jadi concat di sini kan dia ada dua time diff-nya nih. Ya, dia bakal menggabungkan dua time step diff-nya nanti. Nah, time diff yang pertama dia bakal menghitung jamnya dari membandingkan kelas name yang pertama dan kelas name yang kedua. Kayak bandingkan morning cardio dengan kelas yang lainnya. Nah, dia bakal bandingin dan lalu menghitung jamnya. Lalu dia bakal yang kedua bakal modulus dari minitnya. Jadi dia bakal modulus dari 60 menit sehingga dia bakal memberikan sisa waktu menitnya nanti di perbandingan waktu kelasnya. Nah, sebenarnya outputnya mungkin output seharusnya sama, tapi lebih rapi saja. Langsung go. Eh, sorry, sorry. Salah harusnya. Sebentar, sana ke situ. Timestamp diff, timestamp diff,
Sih bisa ya. Ya, tapi seharusnya dia bakal membagikan kayak ini ya, waktu dari jam dan menit gitu loh. Lebih rapih lah harusnya. Mungkin bisa. Hmm, bisa. Oh, eh, hmm, kurang tahu. Tapi harusnya sih udah benar ya. Loh, eh, tadi bisa yang ini. Sabar, sabar. Minute, 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 minute. Ya, tapi tadi udah ya, udah udah bisa tadi seharusnya yang ini. Aku nggak tahu kenapa yang ini bisa ngebug. Tapi seharusnya dia bakal buat kayak jam dan clock menitnya. Begitu saja dari penugasan modul 5 praktikum SBD kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Saya dari Raffi, NRP 068. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. eh izin melanjutkan tadi. Jadi sebenarnya ada keliruan dari ini saya, dari keteledoran saya sendiri. Seharusnya timestamp div di sini menggunakan class time, bukan class name. Astagfirullah. Oke. Maaf, 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 maaf. Maaf, 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 maaf. Sorry, 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 sorry. Nah, harusnya kalau dari sini dia bisa eh ini ya, bisa menampilkan dari ininya kelas time sama kelas dari jam dan menitnya. Nah, langsung gua aja. Nah, oke. Gitu. Ya, cukup sekian dari video saya kali ini untuk penugasan praktikum modul 5 SBD. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Saya Ahmad Raffi Fadil Hadi Putra atau bisa dipanggil Raffi, NRP 068. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.